Dan menurut lu gimana? Dari 5 whisky ini yang lu kalau ada duit nih, lu mau beli yang mana? Kayaknya yang Hanyu sih. Lu yang Hanyu? Yang Hanyu. Tapi kalau gua ada duit, gua kayaknya beli yang Isabella. Ngapain? Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini gue bakal bikin topik yang lebih menarik, biar nggak bosen. Jadi hari ini kita bakal bahas 5 whisky termahal di dunia yang pernah terjual. Oke, udah pasti whisky yang nggak pernah gue minum. Kelima itu Dalmore Decades No. 6 Collection. Nah, lu orang Dalmore tuh. Ada. Jadi Dalmore Decades itu kemarin dia ini ya bikin kayak koleksi sesuai namanya. Decades itu kan dekade. Jadi dia kayak perjalanan beberapa dekade si Dalmore itu. Jadi ada dari tahun 60-an, tahun 70-an. Itu semua diambil masing-masing single cask. Oke. Jadi bisa dibilang itu kayak time capsule. Dia kalau nggak salah paling tua tahun berapa? 1951. 1951. Berarti dari tahun 50-an dekade itu Dalmore kayak gimana karakternya. Terus 1967 dekade tahun 60-an kayak gimana, tahun 70-an, terus habis itu tahun 80, tahun 90-an, sampai Tahun sekarang 2000. itu gitu. Oke, jadi setnya itu ada 6 ya isinya Ada ya? 6, itu cuma ada 1 di dunia. Cuma ada 1 di dunia. Nah, tadi gue sempat baca sih, ya 1951 itu satu-satunya Dalmore yang masih di-manage sama keturunannya Mackenzie. Jadi setelah itu udah nggak ada. Iya, tadi gue udah baca. Ya karena itu Kayaknya udah lama banget sih. Itu pinnya kasih gue aja jangan. Ya itu salah satu-satunya masih keturunan Mackenzie masih manage. Nah sisanya 1960 ada ceritanya masing-masing. Semua ada ceritanya masing-masing lah ya. Jadi kalau misalnya keturunan Mackenzie itu yang paling gampang kita lihat tuh ceritanya dari Dalmore King Alexander ya. Ada fotonya nih. Jadi si bapak ini yang ngambil tombak nih, dia itu sebenarnya salah satu buyutnya Clan Mackenzie. Jadi dia ini waktu itu yang lagi jatuh di lantai ini si raja, si King Alexander. Jadi waktu itu si raja lagi berburu, terus tiba-tiba ada rusa gede banget nyeruduk kudanya si raja jatuh dan hampir mati karena udah mau diseruduk sama si rusa gede ini. Nah, dari semua ajudan-ajudan yang panik, kayaknya habis itu dipecat semua sih. Ajudan-ajudan pada panik kan yang gini. Yang berani cuman si Mackenzie ini, Padahal itu bukan ajudan kan? Dia salah satu bangsawan yang ikut. Oke. Jadi ya sama lah kayak sekarang kalau misalnya lo ada bos-bos gede gitu, yang ekornya banyak gitu ikutin. Gitu. Kayak presiden dan menteri-menterinya ikutin gitu ya. Jadi si Colin, kalau nggak salah, Colin of Kintel, si buyutnya Clan Mackenzie ini, dia satu-satunya yang lompat ke depan, bawa si tombak ini, langsung bunuh si rusanya ini. Si raja pun selamat nyawanya. Dan sebagai gantinya si Clan Mackenzie itu dikasih tanah, dikasih title. Ke zaman dulu kan mereka tuh masih kayak suku-suku gitu. Mungkin belum diakui sama kerajaan Scotland zaman itu. Dengan dikasihnya title sama si raja ini, berarti lu ini udah jadi bangsawan. Kalau bangsawan itu selalu ada yang namanya family crest, simbol keluarga. Nah, simbol keluarga ini si rusa yang ada 12 tanduk cabang di tanduknya. Gitu. Sama kayak yang kemarin gue ceritain pas di video sama Mamun. Pas kita main games. Oh ada ya? Ada berarti ya. Sampai hari ini keluarga Mackenzie memberikan logonya itu buat dipakai di Dalmore ini. Oke. Dan satu-satunya whisky yang pakai tanduk rusa 12 ya kayaknya ya. Nggak ada lagi karena ya? itu royal stag. Jadi itu cuma boleh dikasih sama raja. 12 poin rusa itu. Gitu. Lo nggak boleh sembarangan pakai. Nah terus kalau yang Dalmore 2000, nah itu lucunya juga Dalmore 2000 itu didistilasi itu pas tahun 2000. Tanggal 1 Januari 2000 itu pas milenium itu jamnya 00.02. Jadi 2 menit setelah New Year mereka langsung cepet-cepet distilasi. Itu kan sebenarnya mereka mungkin nunggu 2 detik itu karena waktu itu kan orang bilang pas milenium itu mau kiamat gitu kan. 2 menit ya. Mungkin mereka nunggu dulu kayak ini kiamat gitu. Kiamat kita nggak usah distilasi lagi, masa kerja lagi ngapain gitu. Soalnya itu menandakan milenium lah ya waktu itu ya. Ini harganya 1,1 juta US dollar itu kejual itu pas tahun 2021. 1,1 juta US dollar, rupiahnya tuh sekitar 17 miliar loh. Ya murah lah. Masih murah lah ini, masih murah. Nah yang keempat ini Hanyu Ichiro Full Cut Series. Dia isinya 58 botol. Nah sedangkan yang kita tahu kan sebenarnya kalau di poker set itu 52. isinya 52 ya. 52 tanpa joker. Tambah joker 2 jadi 54. Nah ada 4 lagi itu yang ada double kali ya. Jadi di Ichiro Card Series ini dia sempat bottling double yang kayak Ace of Spades kalau nggak salah. Terus Queen-nya juga ada double. Oh, oke. Alasannya kenapa mungkin Menurut lu kenapa Hanyu Ichiro Card ini bisa mahal banget nih?
Sebenarnya sih ini sih dulu barangnya itu murah banget. Jadi gue pernah ada teman di Jakarta nih. Ini murah ini si card series ini udah. Dia rilisnya kan satu-satu sebenarnya. Oh, harus koleksi. Nggak dijual langsung semua. Ya. Oke. Dan sebenarnya kalau lu bilang ini botol mahal, lu bandingin sama yang kayak tadi. Tadi kan 6 botol ya, 17M. Ya, dan tua-tua semua. Tua-tua semua. Dan ini ada 58 botol. Jadi kalau lu average sebenarnya ya mungkin nggak terlalu. Nah, ini kita belum ngomong harga nih. Nah, harganya ini pas 2021 itu kejual di angka 1,5 juta US dollar, berarti sekitar 24M. 24M. Nah, kalau 24M kita bagi 58 itu sekitar 400 jutaan lah. Ya lebih mahal Dalmor tadi sebenarnya per botol. Ya, Kalau per 400 botol jutaan ya murah lah. bisa lah lu. Bisa. Besok lah. Tolong donasi ya supaya kita bisa beli, kita coba. Ini salah satu story yang gue paling suka lah di dunia Japanese whiskey. Si Ichiro ini kan sekarang kita tahunya dia populernya karena Chichibu Distillery, lagi populer banget. Tapi dia bisa dibilang mulai bangun distillery-nya itu dengan uang yang dia dapatkan dari jualan kas Kakeknya. card series ini. Itu punya kakeknya. Jadi Hanyu itu didirikan sama kakeknya si Ichiro ini. Namanya Isoji Akuto. Mereka itu kan dari keluarga yang bikin sake ya tadinya ya. Cuman di tahun berapa gue lupa, mungkin tahun 50-an si kakeknya ini pengen bikin whisky. Dia bikin, dia aging lama, tapi ternyata nggak laku. Zaman itu pas tahun 80-an, 90-an tuh nggak ada orang yang minum whisky lah basically. Bangkrut akhirnya. Nah cuman pas bangkrut ini, si kas ini hampir dijual kayak ya udah gue jual obral aja gitu, kayak mau dibuang saking lah, nggak ada harganya lah saking gitu nggak ada ya. harganya. Akhirnya si Ichiro ini bilang tunggu, gue selamatin dulu ini semua. Dia bottling satu-satu, makanya dia perlu seri yang bisa terus karena kasnya kan banyak. Makanya dia pilih card series. Karena paling minim pun dia bisa bottling ada 52 seri yang berbeda-beda. Berarti itu ada 52 kas yang berbeda semua. Totalnya akhirnya jadi 58 kan? 58. Oh berarti ada 58 kas yang berbeda. 58 kas yang berbeda. Dan umurnya berarti mirip-mirip semua dong ya? Enggak, beda-beda. Kan ada yang benar-benar udah tua banget, ada yang masih muda. Nah, cerita menarik. Jadi gue ada temen nih, orang Jakarta. Sekarang dia balik ke Jakarta. Dulu dia sempat kuliah di Jepang. Ini pas awal-awal 2011. Dia bilang, dia ke department store gitu, ke bagian liquor. Dia ngeliat banyak nih card series. Dan itu udah beda card. Udah banyak dan nggak laku, banyak banget tuh di rak. Harganya itu kalau nggak salah satunya 15.000 sampai 20.000 yen. Kalau sekarang 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Murah banget deh. Zaman itu 2010-2011 itu mahal banget buat dia. Karena lu dengan duit segitu lu bisa beli anggapannya Macallan 18 lah, yang Mazaki 18. Tapi apa mungkin itu emang botol yang memang paling murahnya kali? Ada misalnya kayak yang Joker misalnya paling tua, ternyata emang kayaknya satu botolnya satu harga rilisnya tuh segitu deh. Gitu. Harga rilisnya tuh kayak 2 jutaan. Jadi mirip semua tuh rata-rata. Mirip semua. Nah terus next yang ketiga, ini namanya Macallan 1926. Jadi sebenarnya Macallan 1926 itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang memang originalnya, yang memang bottling originalnya, ada juga yang emang udah dilukis sama beberapa seniman. Isinya sama tapi? Isinya sama, cuma botolnya doang di ini. Jadi 1926 itu isinya sebenarnya 60 tahun. Macallan 60 tahun. Terus itu kasnya 263. 1926, 60 tahun, 1986 berarti itu di bottlingnya. Ya, zaman itu juga kayaknya whisky ya masih so-so, kayaknya nggak ada yang peduli. Ya. Nah, untuk yang original bottlingnya itu terjual di tahun 2019. Original boxing yang nggak diapa-apain. Yang punya tulisannya 1926. Itu harganya 1,9 juta US dollar. Tapi setahun sebelumnya itu ada seniman namanya Michael Dillion. Michael Dillion itu dia pelukis lah, pelukis dari Irlandia. Jadi dia bikin gambar, nah gambarnya kayak gini nih. Ya emang unik lah, dan cuma ada satu-satu di dunia, itu pas tahun 2018. Harganya kejual di 1,5 juta US dollar. Satu botol? Satu botol. Setahun setelahnya, harganya yang polos malah naik. Lebih mahal. Jadi mungkin orang gimana ya? Mungkin orang lebih suka yang original pada dicoret-coret sama orang kali. Kayak anggapannya gue ada botol bagus gitu, terus lo cabut labelnya, terus lo lukis-lukis coret-coret gitu. Pas yang gara-gara si Michael Dillion tuh bikin yang Macallan yang dilukis, si Sir Peter Black juga tertarik tuh. Makanya dia bikin versi dia juga. Nah, tapi harganya lebih murah lagi. Itu harganya sekarang kalau isinya sama juga. Kasnya juga sama. Itu harganya 1,1 juta US dollar. Jadi malah yang paling ini ya makanya berarti jangan dicoret-coret lah botol-botol jangan gitu. Aneh-aneh lah gitu. Ini berapa? Satu botol 1,9 US dollar berapa? 30M. 30M ya. Kurang lebih 30M satu botol. Satu botol doang. Ini sebenarnya kelasnya udah beda sih, udah nggak fair sih.
Nah yang nomor 2 ini namanya The Emerald Isle Collection. Satu koleksi deh. Satu koleksi. Jadi kalau yang gue baca nih ya, gue nggak pernah lihat, gue nggak pernah dengar juga sebelumnya. Ini dia satu set, itu ada botolnya. Nah ini botolnya juga sebenarnya dia Irish. Dia sebenarnya isinya itu dia pakai Bushmill yang Bushmill 30 years old. Ya sebenarnya which is biasa banget. Ya makanya. Tapi dalamnya ada perintilan mewah-mewahnya. Nah bentuknya kayak gini nih. Nah tapi yang bikin mahal tuh perintilannya. Ada Fabergé Celtic Egg. Nah ini kayak gini nih, Celtic Egg, tapi ini dia luxury banget karena fungsinya dia apa? Ya buat gaya-gayaan doang. Jangan dong gitu. Nah dia isinya tuh ada emerald sama emas 18 karat. Itu Fabergé Celtic Egg ya. Terus selain itu ada apa lagi? Nah terus ada jam tangan juga. Nah jam tangan juga dari Fabergé. Gue saking nggak tahu Fabergé ini brand apa kan. Tapi ya jam tangan yang biasa-biasanya pun ya udah ratusan juta sih. Udah 100, 200, ada yang 300. Nah, tapi yang di sini malah dia ada pakai jam tangan emas 22 karat. Gue nggak tahu itu harganya berapa. Terus sama ada Cohiba Cigar. Cohiba Siglo 4 Grand Reserva. Nah, sama ada dapat cutter emas. Ini kok kayak jualan ini ya, kayak lu sebenarnya cuma mau ngejual botol, tapi si salesnya, mas sekalian sama ini. Iya, sama sigar sekalian. Sama jam juga. Ini collab. Nah, buat harganya ini kejual pas tahun 2021. Nah, pas harganya pas pandemi harganya $2 juta. Nah, tapi lu jangan suzon dulu. Nah, dia $2 juta itu dia sumbangin ke yayasan anak lah. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kejual 5 juta pun nggak masalah. 32M. Menang dikit dari Macallan. Nah, ini yang the Grandmaster nih. Tunggu. Nomor 1 nih. Nomor 1. Tadi 32M. Ini di atasnya lagi nih. Macallan pasti. Namanya aja gue gak pernah denger sih. Apa? Isabella Ayla. Gue udah cari beberapa sumber, bener ini nomor 1. Ya kan? Ini jelek banget sih. Nah, tapi ini gue langsung ngomong harga aja deh. Jadi mumpung dari tadi kan kita udah ngomong harga. Ini harganya 6,2 juta US dollar. Which is udah mau 100M. Lu buat satu botol 100M dan ini cuma diproduksi cuma ada satu di dunia. Satu botol di dunia. Sebenarnya penasaran, maksudnya ini kenapa bisa nomor 1. Tapi gue cari, ini gue nggak tahu pernah kejual atau cuma mereka ngasal. Oke, dari liat muka gue udah tau gue udah males banget. Ini nggak jelas banget. Kalau sebenarnya ini dibuat untuk April Mop tadi, gue juga nggak tahu. Liquidnya apa? Liquidnya sih kalau yang gue tahu dia tulisnya emang dari namanya dari Ayla. Blended single malt. Single malt. Distillery-nya pun gue cari kemana-mana nggak ditulis. Ada nggak distillery namanya Isabella? Nggak ada. Isabella. Nah, cuman yang bikin mahal tuh sebenarnya botolnya. Botolnya itu dari 8.500 berlian diamond. Botol yang tadi. Botol yang tadi sih bling-bling sih. Iya, bling-bling. Itu masih ada 8.000. Botolnya gede banget kali. Ya gue nggak tahu sih. 8.500. Apa besok satunya besok kita beli, kita copotin, kita hitung satu. Ada 300 ruby. Tapi ruby kan merah kan? Iya. Jadi nggak ada juga sih, mungkin di dalamnya. Di dalam, pas lu minum gitu. Kocok-kocok, celing. Habis itu sama ada pakai emas putih, platinum ya berarti ya. Setara sama 2 batang. Itu gimana cara buatnya? Itu berapa gede? Mungkin batang kecil gitu kan. Iya, yang kayak 500 gram gitu kan. Cuman ini ngingetin gue ke satu pepatah. Jadi ada yang bilang, lu kalau taste itu subjektif. Ya kan? Lu mau minuman mahal atau apa, enak atau enggak itu subjektif. Lu mau bayar berapa. Tapi kalau hal yang mutlak itu adalah harga. Enggak lah, kalau buat orang kaya mah enggak. Harga itu mutlak. Harga lu nggak gini. Kalau lu bilang, oh ini taste menurut gue ini enak, ini enggak, ya kan? Itu kan subjektif. Tiap-tiap orang ada yang bisa appreciate, ada yang enggak. Tapi kalau lu bilang ini paling mahal di dunia, ini 100M, itu benar, itu yang paling mahal. Nggak ada yang bisa argue sama lu. Tapi enak apa enggak itu urusan lain. Tapi pasti ini yang paling mahal dulu nih. Ada aja marketnya buat yang kayak gitu. Dan menurut lu gimana? Dari 5 whisky ini yang lu kalau ada duit nih, lu mau beli yang mana? Kayaknya yang Hanyu sih. Yang Hanyu. Tapi kalau gue ada duit, gue kayaknya beli yang Isabella. Ngapain? Gue biar jadi orang satu-satunya paling masuk berita. Oke, nah buat temen-temen kalau misalnya kalian duitnya udah berlebih deh, nah kalian mau cobain yang mana, mau beli yang mana, komen di bawah ya. Terus ntar apa lu mau ngomong lo? Enggak, gue abis bikin konten ini gue ngerasa miskin banget. Dia bisa diantain semua. Ya udah, paling sekian video kali ini and see you on next video. Bye bye. Thank you.